Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Shot 'Em Up. Film ini menceritakan tentang seorang pria tangguh yang berusaha melindungi bayi dari incaran para penjahat. Oke, dikarenakan kuota internet saat ini cukup mahal, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Smith yang asal-usulnya tidak jelas ini sedang nangkring di pinggir jalan sambil nyemilin wortel ditemani segelas kopi. Di sana, dia melihat wanita yang merintih kesakitan sambil memegang perutnya yang sedang hamil. Ternyata wanita tersebut sedang dikejar oleh seorang penjahat. Merasa curiga, Smith pun mengikuti mereka. What the hell you looking at? Nampaknya wanita tersebut mau dibunuh. Smith yang melihat kejadian itu langsung menghantam penjahat tersebut menggunakan wortel. Tak lama berselang, geng penjahat muncul dan menyerang Smith, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Di momen itu juga wanita tersebut mau melahirkan. Smith pun membantunya sambil memberikan aba-aba. Di saat itu perang masih berlangsung hingga pada akhirnya bayi itu dilahirkan. Bos dari penjahat pun datang. Smith berusaha melindungi wanita itu. Selang beberapa saat, Smith menodongi senjata ke arah bos penjahat tersebut dan menanyakan kenapa wanita itu mau dibunuh. Namun, bos tidak menjawab hingga para penjahat menembakinya dan membuatnya lari. Smith berusaha membawa wanita itu, akan tetapi wanita tersebut ternyata tertembak dan mati. Dia pun membawa bayi itu. Di atas gedung terjadilah pertempuran sengit. Kemudian Smith melompati gedung dan berhasil kabur dari kejaran penjahat. Merasa kesal, bos penjahat memarahi anak buahnya yang saat itu gagal menjalankan misi. Di pagi hari, Smith yang sedang berjalan diawasi oleh seseorang. Mengetahui hal itu, Smith pun memasuki sebuah toilet untuk bersembunyi. Di saat penjahat tersebut masuk ke toilet, baku tumbuk pun terjadi. Ketika berhasil membuat musuh terpojok, dia pun pergi. Smith meninggalkan bayi tersebut di sebuah taman. Di saat itu, seorang wanita yang melihat dan akan mengambil bayi tersebut tiba-tiba tertembak. Smith tidak tinggal diam dan menyelamatkan bayi itu. Dia pun berhasil lolos. Di pusat kota, dia mendatangi sebuah tempat. Tempat tersebut merupakan tempat kumpulan wanita malam. Smith mencari seorang wanita yang bernama Quintana yang merupakan pekerja di tempat tersebut. Setelah memasuki tempat itu, Smith pun bertemu dengan Quintana yang saat itu sedang melayani seorang pria. Smith meminta kepada Quintana untuk mengurus bayi tersebut dan memberinya uang. Quintana menolaknya karena dia menganggap Smith mencuri bayi tersebut. Singkat cerita, bos penjahat itu datang menemui Quintana. Setelah dia yakin bahwa Smith akan menemui perawat bayi maupun setiap wanita menyusui. Bos tersebut menanyakan apakah sebelumnya ada pria yang datang bersama bayi. Dengan santai, Quintana menjawab iya.
Bos tersebut mengancam Quintana untuk memberitahu lokasi Smith. If I had anything on him, I'd tell you. Di saat Quintana terancam, tiba-tiba Smith datang dan menodong pistol di hadapan bos sambil mengunyah wortel. Mereka berdua pun todong-todongan. Smith menarik keluar bos penjahat itu. Di luar ruangan terlihat banyak sekali penjahat yang saat itu sudah di-KO-kan oleh Smith. Bos tersebut meremehkan Smith setelah melihat pistol yang dipegangnya. Karena pistol itu dirancang khusus menggunakan sidik jari penjahat untuk bisa digunakan. Smith yang sudah tahu hal itu mengeluarkan potongan tangan dan langsung menembaki bos itu. Smith pun mengajak Quintana untuk pergi dan mencuri sebuah mobil. Why did you wait so goddamn long? You're a bad girl, you deserve to be punished. With the car, the pricks are on the inside. Di sisi lain, ternyata bos penjahat itu masih hidup dan berhasil selamat karena pakaian anti peluru yang digunakannya. Di perjalanan, Smith menceritakan semua kejadian bagaimana dia bisa bersama bayi tersebut. Namun di perjalanan dia melihat pengendara mobil ugal-ugalan yang membuatnya kesal dan menyerempet pengendara tersebut. Smith dan Quintana mampir di sebuah toko untuk membeli senjata. Namun Smith kekurangan uang. You lied. You said you had $5,000. Di saat proses negosiasi, ternyata Quintana dan bayi sudah tidak ada di toko itu. Smith yang panik lekas mencari keberadaan mereka. Tiba di sebuah gang, Smith melihat seorang pria yang mencurigakan dan menghampiri pria itu. Ternyata di sana ada Quintana yang saat itu memanfaatkan momentum melayani laki-laki untuk mendapatkan uang demi kebutuhan bayi tersebut. Damn it, Smith! What the hell are you doing? Something for the baby. A bulletproof vest is a better investment than a crib. Kemudian Smith mengajak Quintana ke tempat tinggalnya. Same old Smith. Down and dirty. No, baby, no. We could call him Oliver. Oliver. Di momen lain, bos penjahat yang merupakan mantan FBI itu berhasil mengetahui lokasi Smith. Setelah tanpa sengaja, di perjalanan dia melihat hal mencurigakan di depan toko senjata sebelumnya. Kemungkinan dia mengetahui lokasi Smith setelah mampir dan menanyakan alamat kepada pemilik toko tersebut. Di saat itu, Smith pun diserang dan pertempuran terjadi. Akhirnya Smith berhasil lolos. Dia pun melanjutkan perjalanan bersama Quintana. My God, do we really suck? Or is this guy really that good? Di perjalanan, Smith mulai memahami tempat tinggal dari ibu bayi tersebut. Dikarenakan bayi tersebut berhenti menangis setelah mendengarkan lagu metal. Kemungkinan ibu dari bayi tersebut tinggal di lingkungan yang berbau musik metal. Mereka pun memasuki sebuah klub musik metal. Di sana mereka mencari informasi dan menanyakan kepada pemilik klub tersebut. Dengan teknik andalan yang dilakukan Quintana, pemilik klub tersebut akhirnya mengantar mereka ke sebuah ruangan yang disewakannya kepada orang tak dikenal. Ternyata setelah memasuki ruangan terlihat banyak sekali mayat-mayat di sana. Di sana dia melihat foto 3 wanita yang salah satunya merupakan ibu dari bayi tersebut. Smith mencoba memasuki ruangan lain. Ternyata di sana dia melihat pria yang saat itu pernah baku tumbuk dengannya di toilet. Smith pun bersembunyi sembari mengelabui pria tersebut yang saat itu sedang berkomunikasi dengan seseorang. Smith pun mulai mengetahui bahwa bayi tersebut merupakan hasil dari donor sperma yang nantinya tulang sumsum dari bayi tersebut akan didonorkan kepada seseorang yang mengidap penyakit kanker. Namun ada beberapa kubu yang sedang bersaing untuk mendapatkan donor tulang sumsum itu. Dan di satu sisi ada yang menginginkan bayi itu untuk dibunuh. Salah satu penjahat mulai mengintai mereka setelah dia melihat sebuah wortel yang sebelumnya dimakan oleh Smith. Namun penjahat itu lebih dulu dibunuh oleh Smith yang saat itu sedang bersembunyi di balik pintu.
Smith dan Quintana menginap di sebuah hotel. Di sana Quintana menceritakan bahwa dirinya pernah hamil, namun perutnya dipukul oleh Germo yang membuat bayinya itu mati dalam kandungan. My baby was delivered stillborn. Get off of me! Kemudian Smith yang saat itu sedang menghibur bayi mulai diperhatiin Quintana sembari memberikan kode untuk memicu adrenalin si Ujang. Dan kemudian muncullah pundi-pundi alias hasrat intim di antara keduanya. Tiba-tiba muncul penjahat bersenjata dan langsung memasuki kamar mereka. Adegan atas bawah berlangsung diiringi dengan saling tembak. Setelah semua penjahat mokat, Smith melihat senjata yang digunakan bertuliskan Hammerson. Mereka pun pergi ke sebuah bangunan militer. Di sana, Smith berencana melindungi Quintana dan bayinya ke dalam sebuah tank. Agar mereka aman dari kejaran para penjahat, Smith berusaha menarik perhatian agar persembunyian Quintana tidak diketahui. Stop it! Hate when parents hit their children. See? Doesn't feel so good, does it? It's not funny! Smith pun pergi menuju ke perusahaan senjata Hammerson. Di dalam bangunan, Smith mengupingi pembicaraan bos penjahat itu. Kemudian, Smith mulai mempersiapkan jebakan senjata sebelum dia memulai penyerangan. Saat mulai menyerang, ternyata rencana Smith sudah diketahui oleh penjahat. Akan tetapi, Smith tidak gentar sama sekali. Smith saat itu sadar bahwa dia sedang dikelabui oleh bos penjahat yang saat itu memancingnya dengan berdialog. Namun, Smith dapat menangani hal itu dan perang pun terjadi. Smith dan jebakannya melumpuhkan musuh satu persatu. Dan Smith pun berhasil pergi dari gedung itu. Smith mulai menemui Quintana. Saat itu dia melihat sebuah koran dan foto calon presiden yang apabila terpilih akan menghentikan pabrik senjata ilegal Hammerson. Dari situlah Smith dapat kesimpulan bahwa orang tersebutlah yang membutuhkan bayi itu. Dan pada saat itu juga Smith menyuruh Quintana pergi meninggalkan kota bersama bayi. Mereka pun pergi. Akan tetapi di perjalanan mereka diserang penjahat yang membuat Smith dan Quintana terpisah. Namun terpisahnya Quintana merupakan ide dari Smith yang saat itu mencoba mengelabui musuh. Smith pun pergi membawa bayi palsu, sedangkan Quintana kembali membawa bayi asli untuk pergi bersamanya. Terlihat perubahan ekspresi muka bos yang saat itu melindas bayi, yang ternyata bayi tersebut adalah bayi palsu. What in the hell is that? Sick son of a bitch. Oh, that sick son of a bitch suckered us again! Saat itu Smith menghubungi seseorang yang merupakan agen rahasia yang saat itu diutus oleh calon presiden untuk menemukan bayi itu. Smith meminta untuk bertemu dengan calon presiden yang saat itu akan melakukan penerbangan dalam 2 jam ke depan. Smith pun sampai di bandara. Di dalam pesawat, dia bertemu dengan calon presiden tersebut. Awalnya, Smith mempercayai calon presiden itu. Setelah dia melihat banyak kejanggalan di sana, dia pun langsung menodong calon presiden itu. Maybe we'll get our bill passed in the first year. Tiba-tiba, bos penjahat itu muncul. Ternyata calon presiden tersebut bekerja sama dengan pabrik senjata ilegal Hammerson. Smith membawa calon presiden itu ke sebuah ruangan. Di sana, Smith langsung menembakinya. Son of a bitch! Smith kabur dan melompat dari atas pesawat. Penjahat itu pun kembali mengejarnya.
Aksi perang di atas langit pun terjadi. Smith yang saat itu selamat tiba-tiba pingsan setelah mendapatkan tembakan. Saat terbangun, ternyata di sana sudah ada bos penjahat yang menodongnya. Smith kemudian ditahan. Bos penjahat memaksa Smith memberitahu lokasi bayi tersebut, namun dia tak memberitahu sedikit pun, hingga satu persatu jarinya dipatahkan. Di saat bos itu mau menusuk mata Smith, dia pun langsung menandukinya dan membuatnya memiliki kesempatan untuk bertarung. Smith perlahan berjalan keluar. Smith berusaha menembaki bos penjahat dengan jari-jarinya yang patah, akan tetapi semua meleset. Smith kembali menuju sebuah ruangan. Ternyata di sana Smith memiliki rencana lain untuk melumpuhkan bos itu dengan membakar peluru di jarinya. That part of it you got right. Setelah mengalahkan bos, Smith pun pergi keluar kota. Tiba di sebuah restoran, di sana dia melihat bayi yang saat itu sedang ada di belakangnya. Saat itu Quintana datang dan menyambut Smith dengan kecupan kangennya. Di momen itu mengejutkan, mendadak muncul sekelompok perampok bersenjata. Smith yang sudah ahlinya dengan gampang membasmi mereka semua. You know what I hate? Shut up and sit on this, asshole! That's... Dan film pun selesai. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.